seminggu ke belakang video orang ini nongol di berbagai sosial media dan saya sangat suka. Ada juga beberapa follower yang ngirim ke Instagram guru. Wih, oh belum ya? Belum. Ini bukti lu nggak sepenting itu di mata orang lain. Gue bisa lakuin apa aja di sini dalam kurang dari sebulan atau seminggu, semua orang udah lupa. Jujur gue juga agak takut buat ngomong di sini di depan banyak orang, diliatin orang-orang. Cuman ya mereka semua juga bakal lupa. Buat lu yang masih terlalu pede kalau orang lain bakal ngomongin lu, coba pikir lagi deh, orang lain itu punya kehidupan masing-masing, masalah masing-masing yang mereka harus pikirin sendiri. Kalaupun mereka ngomongin lu itu cuma bentar, dan kalau nggak ada salahnya ya lu ngapain peduli. Saya pada saat sebelum ngeliat video ini ngerasa juga bahwa kalau di jalan tuh kita tuh kayak diperhatiin orang, kalau ngelakuin kayak bikin video di jalan tuh kayak diperhatiin orang, terus dia muncul dengan stigma kita tuh tidak sepenting itu tahu di kepala orang lain. Betul sekali. Saya senang juga dengar orang itu ngomong ya, dan itu adalah realitas. Jadi misalkan ginilah, seberharga apa Baraya semua di sana? Barayanya nggak berharga, tapi apa yang Baraya sandang itu berharga. Jadi kalau Baraya miskin, lagi kepepet, minta bantuan sama orang-orang terdekat sekalipun mereka nggak akan ngasih. Tapi giliran Baraya kaya raya, banyak duitnya, orang yang paling jauh pun juga tiba-tiba jadi so akrab. Jadi sebenarnya yang berharga dari Baraya itu apa? Capaian, prestasi. Kemudian hal yang bersifat eksistensi yang membuat Baraya itu dilihat orang, bukan pribadi. Jadi kalau misalkan Baraya GR, misalkan melakukan sesuatu yang memalukan, kemudian ya padahal orang lain juga udah melupakan itu. Itu setuju sekali, saya sangat suka dengan orang yang itu. Jadi orang tidak akan memperhatikan kita kecuali orang itu benar-benar ngefans dan orang itu benar-benar haters. Saya tuh punya haters, lucu juga. Jadi apapun yang saya komentari, apa yang saya katakan, dia langsung ikut nimbrung di situ dan ngehujat dan ngejelekin. Saya tuh berpikir bahwa ternyata punya haters itu artinya adalah ada orang yang menguntit kita dan menghabiskan seluruh perhatiannya itu kepada kita gitu. Kan jadi, tapi sebenarnya yang lebih sakit itu bukan kitanya tapi orang itunya. Jadi orang itu punya kebencian itu kan menyakiti dirinya sendiri. Kebencian menyakiti dirinya sendiri dan hanya akan bisa terlampiaskan setelah dia menyampaikan kepada kita dan kita ikut menderita. Pas kita menderita baru dianya happy, seneng gitu kan. Tapi kalau misalkan kitanya santai, ya akhirnya dia capek sendiri juga gitu. Jadi yang memperhatikan kita itu tidak banyak kecuali yang ekstrim, sangat ngefans atau sangat haters kayak gitu itu. Jadi dan sebagian besar orang pasti akan sibuk dengan dirinya sendiri. Pasti akan sibuk dengan dirinya sendiri. Di kepala kita sendiri kita tuh tokoh utama ya. Kayak dilihatin orang. Kadang juga mikir bahwa kita teh di kepala orang lain juga sama. Ngeliat video itu keren banget. Iya itu keren banget. Siapa namanya itu? Willy namanya, Willy Dozen. Willy Dozen. Pak Guru kan termasuk terkenal guru yang lucu ya. Di sekolah ngerasa guru yang lucu nggak? Oh iya, saya lucu. Suka bikin ininya ketawa, orang beropini tentang guru lucu. Berani nggak lu berpikir, saking anehnya murid di Indonesia, mereka menuntut guru untuk asik. Guru yang suka melawak, bikin mereka tertawa terbahak-bahak, mereka menganggap itu pembelajaran efektif, kan ngaco. Padahal asiknya kayak gitu, buat ngeluarin dopamin. Apakah membuat mereka menjadi mudah menguasai materi? Enggak. Di luar negeri, bagaimanapun guru itu mengajar, muridnya tetap termotivasi sehingga belajarnya maksimal. Kok bisa begitu? Karena mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi. Dan di sini dari mana mereka punya rasa ingin tahu yang tinggi kalau baca buku aja males? Tiru wapres kita, suka baca buku, komik. Jadi siswa itu memiliki cara yang berbeda-beda dalam belajar. Karena itu, terima kalau guru itu memiliki cara yang berbeda-beda juga dalam mengajar. Bagaimana pemikiran Pak Guru? Ada 50-50 lah. Sebagian saya setuju banget, sebagian saya kurang setuju. Apa yang setujunya? Yang setujunya itu adalah bahwa pembelajaran memang harusnya tidak mengikuti selera siswa dalam hal melucu. Jadi gini, melucu itu adalah level terendah bagi guru, tapi itu adalah level terendah untuk dapat perhatian. Jadi gini, ada guru yang ngebosenin banget. Banyak. Ada yang lebih ngeri lagi. Guru yang killer. Wah, guru killer, guru ngebosenin, guru yang B aja, guru lucu. Nah, guru lucu lumayan favorit kan? Guru lucu, guru yang memotivasi, guru yang menginspirasi. Nah, guru yang menginspirasi itu ada di puncak. Nah, guru yang level lucu itu gak terlalu bagus, tapi salah satu di jajaran yang bagus. Jadi nilainya mah itu 6 ke atas.
Kenapa seperti itu? Tadi kan katanya hanya untuk memicu dopamin saja. Betul. Jadi gini nih. Kalau siswa sudah senang dengan gurunya, dia cenderung suka pada pelajarannya. Itu nggak bisa disangkal. Ya, Betul ya? Kalau siswa senang sama gurunya, dia tidak takut sama gurunya dan merasa aman dan nyaman dengan gurunya, maka dia juga berpotensi untuk suka pada pelajarannya. Walaupun pelajarannya lucu, ngelawak, gak jelas, kesana kemari dan sebagainya, setidaknya dengan siswa tidak memalingkan perhatian dari pelajaran itu sudah memadai. Itu sudah, walaupun sekali lagi ya, itu ada di level terendah dari guru yang baik. Tapi itu bukan berarti jelek gitu ya. Jadi sekali lagi ya, yang paling buruk itu adalah guru killer. Udah nyebelin, nerangin gak bener, galaknya luar biasa, ngasih nilai seenaknya, tukang absen, ya kayak gitulah ya. Dan kemudian guru yang bosenin. Nggak jahat sih, cuman apa sih ini orang ngomong sampai lupa gitu kan. Ada yang, guru yang berikutnya itu ada yang B aja, oke, it's fine, 5 gitu ya, biasa-biasa aja. Ada guru yang lawak, udah lumayan bagus. Guru yang memotivasi, guru yang lebih bagus lagi. Guru yang menginspirasi, itu guru yang paling bagus. Guru yang dirindukan oleh muridnya. Begitu. Nah, terus tadi dikatakan apa tadi? Di luar negeri. Di luar negeri, oh iya. Ya, jadi di luar negeri guru-guru tidak ada yang lucu atau gimana? Ya, di luar negeri juga ada guru yang lucu. Saya pernah ketemu sama dari Kazakhstan kalau tidak salah. Dari Kazakhstan, guru bahasa Inggris tapi guru dari Kazakhstan. Ketika dia masuk ke dalam kelas, dia ngojar bahasa Inggris yang sebenarnya bukan vocabulary, pelafalannya itu terbalik gitu. Ya karena dia orang Kazakhstan. Tapi disukai sama murid-muridnya. Karena apa? Karena lucu. Dan akhirnya walaupun pelafalannya jelek, tapi nilainya jadi bagus. Karena apa? Karena dia lucu. Nah, jadi seperti tadi Akang mengatakan bahwa semua murid punya karakteristik yang berbeda-beda, demikian pun metodologi mengajar guru, pendekatan guru, ngajarnya juga beda-beda. Ada yang menjadi killer dan itu membuat siswanya berprestasi, ada yang lucu dan membuat siswanya juga berprestasi, ada yang B aja tapi juga bisa membuat siswanya berprestasi dan sebagainya. Jadi kalau murid harus kita pahami sebagai orang dengan karakteristik yang berbeda-beda, maka guru pun seperti itu dan hasilnya juga harus seperti itu. Kalau satu lagi, kalau gurunya akrab tapi akrabnya kayak gini. Hai Bapak. Hai Bapak. Kakak murid kesayangan Bapak bukan? Oh pastinya paling tersayang. Sayang di sama Bapak. Sehat ya Pak. Aduh. Kabar juga sehat-sehat ya. Iya. Love you Bapak. I love you too. Hai Bapak. Kakak murid kesayangan Bapak. Otak saya tuh lagi kepikiran hal yang sesudah itu terjadi gitu. Jadi sesudah adegan itu terus HP-nya dimatiin, apa yang kira-kira mereka lakukan gitu. Ini komennya curiga abis itu langsung ke gudang. Nah iya itu. Saya juga mikirnya gitu. Kalau itu guru olahraga, berarti itu. Guru olahraga itu dari tampilan. Bener guru olahraga ya? Iya. Tuh udah guru olahraga mah bikin masalah wae. Aduh kenapa sih itu? Guru olahraga itu adalah guru yang paling banyak akrab sama siswa tuh guru olahraga. Ya karena mainnya fisik gitu, main di lapangan, terus permainan silih baledog gitu ya. Dan itu kayaknya guru olahraga ya. Guru olahraga dari tampilannya sih. Tapi yang jadi masalah bukan guru olahraganya, itu yang siswanya itu. Kita beberapa kali bahas siswa-siswa yang melehoi gitu, tapi akhirnya kita melihat bahwa si siswa yang melehoi itu nemplok di guru olahraga. Ada dua masalah di sini. Masalah yang pertama itu adalah betapapun guru itu harus dekat dengan siswa, tetapi dia tidak boleh menurunkan martabatnya atau tidak boleh melakukan hal yang berpotensi akan menurunkan martabatnya. Salah satunya adalah dengan kontak intim kepada siswanya. Jadi tetap harus kontaknya sebagai guru ke murid gitu ya. Itu yang pertama. Ya mungkin saya akan dicibir terlalu tradisional untuk pendapat ini, tapi bagi saya ini masih relevan. Guru harus tetap menunjukkan martabatnya kepada siswa. Jadi akrab itu harus, tetapi menjadi tempat bersandar kepala
di bahumu yang kekar dan tegas itu. Saya geli. Ya, saya mohon maaf ya, saya tidak melecehkan siapapun dan dari golongan apapun, cuman secara pribadi saya merasa itu agak geli dan gurunya terlalu berlebihan untuk membuka akses kepada siswanya untuk melakukan hal yang seperti itu. Mengerikan. Enggak mengerikan, menggelikan. Oh, mengerikan. Geli.